Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang permintaan faktor-faktor produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri, Aulia Rizky Indrianti, dengan NIM 21B5050310059. Yang kedua, ada Kintan Litania Kirani, dengan NIM 21B5050310063. Dan ada Rahmat Maruli Siregar dengan NIM 21B5050310069. Apa itu faktor-faktor produksi? Faktor produksi adalah segala sumber daya yang diperlukan saat melakukan suatu proses produksi barang maupun jasa. Hal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu asli dan turunan. Faktor produksi asli berupa sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja atau manusia. Sementara turunannya mencakup manajerial atau kewirausahaan, modal usaha, dan sumber daya yang berkaitan dengan informasi. Dengan kata lain, maka semua barang atau benda yang dapat meningkatkan nilai manfaat atau nilai tambah dan membantu melancarkan proses produksi dari produk tersebut disebut dengan istilah faktor produksi. Selanjutnya ada tujuan faktor produksi. Tujuan yang pertama, membantu melancarkan proses produksi. Tujuan yang kedua, mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan angka keuntungan produsen. Yang keempat, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Dan tujuan yang terakhir, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan pasar internasional. Hal yang harus dipertimbangkan dalam berproduksi. Jumlah tingkat produksi yang dapat menghasilkan laba maksimum. Yang kedua, bagaimana sifat gabungan faktor produksi yang digunakan agar mencapai efisiensi yang tinggi. Dan yang ketiga, yang harus dipertimbangkan adalah mengetahui produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, ada beberapa konsep dasar untuk menganalisis faktor produksi. Konsep yang pertama, faktor produksi sebagai permintaan turunan. Yang kedua, hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Yang ketiga, hubungan antar faktor produksi. Dan konsep yang keempat, efek substitusi dan efek output. Selanjutnya, pentingnya analisis faktor produksi. Poin yang pertama, pengalokasian faktor produksi. Memaksimalkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya alam yang tersedia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang kedua, penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk mengalokasikan suatu barang adalah sama dengan harga dari barang tersebut. Selanjutnya ada faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama ada harga faktor produksi, yang kedua permintaan terhadap output, yang ketiga permintaan terhadap faktor produksi lain, yang keempat harga faktor produksi lain, dan yang terakhir kemajuan teknologi. Selanjutnya ada teori produktivitas marginal. Biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Syarat menciptakan keuntungan paling maksimum. Yang pertama, menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Ada syarat pemaksimuman keuntungan. Apabila penggunaan faktor produksi terus bertambah, maka keuntungan akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada pemisalan dalam teori permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama ada perusahaan menjual barangnya dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, hanya ada faktor produksi yang jumlahnya penggunaannya dapat diubah-ubah, misalnya tenaga kerja. Yang ketiga,
Perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan itu dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, ada tabel hubungan jumlah faktor produksi, tambahan produksi, dan hasil penjualan. Pada kolom pertama, ada jumlah pekerja atau biasa dilambangkan dengan L. Yang kolom kedua, produksi fisik total atau TPP. Kolom ketiga ada produksi fisik marginal atau MPP. Kolom keempat ada harga barang atau P. Yang kolom kelima ada harga penjualan produksi total atau TRP sama dengan TPP kali P. Dan kolom yang terakhir ada harga penjualan produksi marginal atau MRP sama dengan MPP kali P. Yang ketiga ada contoh gambar kurva TPP, MPP, dan MRP. Kurva yang pertama adalah kurva TPP, di mana penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan menambah produksi, tetapi penambahan tersebut semakin lama semakin kecil. Yang kedua ada contoh kurva MPP, di mana tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan memproduksinya lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Dan yang ketiga ada contoh kurva MRP. Kurva MRP sama dengan seperti kurva MPP, di mana bedanya kalau kurva MRP membahas hasil penjualan, sedangkan kurva MPP membahas tentang hasil produksi. Baik, selanjutnya itu ada grafik permintaan faktor, yaitu kurva hasil penjualan produksi marginal dalam pasar persaingan tidak sempurna akan selalu terletak di sebelah kiri dari kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam pasar persaingan sempurna. Bisa dilihat pada grafik berikut, yaitu terdapat titik E1 dan titik E0. Dan ada kurva MRP1 dan MRP2. Pada kurva MRP2, dia terletak di sebelah kirinya MRP1, yang berarti menandakan kurva MRP2 ini merupakan pasar persaingan tidak sempurna, dan kurva MRP1 ini merupakan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada asumsi permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama itu harga outputnya konstan. Lalu yang kedua hanya satu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah. Yang ketiga, pasar faktor produksi adalah pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, sifat permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama, permintaan terkait atau deferred demand, yaitu permintaan bukan untuk dikonsumsi masyarakat, tetapi diminta untuk menghasilkan barang yang diperlukan. Lalu yang kedua ada bentuk kurva permintaan faktor. Pada ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva seperti itu menggambarkan bahwa semakin tinggi harga faktor produksi, semakin sedikit permintaan ke atas faktor tersebut. Lalu yang ketiga, ada pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Pada yang pergeseran kurva ini ada dua faktor. Yang pertama, perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksi. Lalu faktor yang kedua itu perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Selanjutnya ada faktor penentu elastisitas permintaan faktor produksi. Yang pertama itu ada elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Yang kedua, perbandingan antara biaya yang dibayarkan kepada faktor produksi dengan biaya total. Yang ketiga, tingkat pergantian di antara faktor produksi. Lalu yang keempat, tingkat penurunan produktivitas marginal atau MPP. Nah, semakin besar elastisitas permintaan atas barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula elastisitas permintaan faktor produksi karena deferred demand.